Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi bareng saya Agnes Setiawan. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini untuk kita membahas soal P3K Geografi nih, yang khusus Guru Geografi. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan nyalain loncengnya supaya update terus nanti topik-topik geografi di channel ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Yang penting tetap semangat, jangan banyak mengeluh. Ya, pokoknya manfaatkan kesempatan sebaik mungkin. Ya, positif ya. Oke, kita lihat nomor 1. Ini sudah saya tulis ya teman-teman di blog Guru Geografi. Blog saya ada dua yang sering update, yang ini dan yang Geograf 88 ya. Jadi silakan dicek aja. Nah, ini yang versi tulisnya. Jadi tinggal bahas aja, kita lihat ya. Nomor 1 nih, ini tentang mitigasi bencana. Oke. Pendidikan, pelatihan, maupun simulasi tentang bencana angin topan merupakan upaya untuk mengurangi dampak bencana akibat adanya fenomena angin topan. Upaya tersebut termasuk ke dalam apa? Apakah kesiapsiagaan bencana, mitigasi non-struktural, tanggap darurat, pencegahan, atau mitigasi struktural? Oke. Kayaknya kalau yang sudah ngajar kelas 10, 11, 12 itu tidak akan terlalu kesulitan ya, karena sering ngajar. Misalkan udah di atas setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngajar mah. Kalau ngajarnya benar itu nggak masalah. Ini jawabannya apa coba? Ada pendidikan, pelatihan, atau simulasi. Ini adalah mitigasi non-struktural. Ya, mitigasi itu upaya itu kan preventif. Upaya untuk mengurangi resiko bencana ya. Nah, ada dua, ada non-struktural, ada struktural. Jadi kalau yang non-struktural itu lebih kepada pemahaman secara ini persuasif, jadi menanamkan pengetahuan kepada masyarakat. Jadi bisa sosialisasi, pendidikan, pelatihan, simulasi bencana, kayak misalkan simulasi gempa gimana ya di desa gitu. Itu non struktural. Tapi kalau struktural itu bangun bangunan, misalkan bangun rumah tahan gempa gitu ya. Membangun jalur papan evakuasi, membangun tanggul anti banjir rob misalkan di pantai, itu struktural. Struktur itu kan bangunan gitu ya. Bedanya itu aja cara bedainnya gitu. Kalau ini tanggap darurat tuh tahapan mitigasi ketika bencana ya, gitu kan ada mitigasi tanggap darurat, ada pasca bencana. Nah, ini kesiapsiagaan tuh keseluruhan, seluruh rangkaian dari mulai pra bencana, pasca tanggap darurat, pasca itu kan, sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban tuh ya kesiapsiagaan. Jadi ini mitigasi non struktural ya. Nomor 2 nih, ini siklus batuan. Ya, oke. Jenis batuan yang terbentuk pada angka 3 dan 5 sesuai ilustrasi siklus batuan berikut dikarenakan pengaruh apa? Ini ada blank rock cycle. Pelarutan, pendinginan suhu serta tekanan rendah, suhu tekanan tinggi, pengendapan suhu tekanan tinggi, pelarutan tekanan tinggi. Oke. Yang 35 ini ya. Ini dan ini. 3 itu kan ini sedimen. Jadi ini magma membeku menjadi batuan beku ya. Batuan beku kena gaya eksogen jadi sedimen. Bukan batuan sedimen ya, belum menjadi batuan. Sedimen ini ya, ini batuan metamorf. Berarti pastinya kalau menjadi sedimen, batuan melapuk itu karena eksogen ya, pengendapan dan tekanan tinggi yang metamorfnya. Jadi ini kan batuan bekunya kena erosi ya, kena hujan angin, kemudian mengendap jadilah sedimen. Endapan sedimen ya. Belum mengeras tapi ya gitu. Baru sedimen. Kemudian yang ini karena batuan metamorf pasti tahu ya, karena pengaruh suhu dan tekanan tinggi. Gitu. Oke. Nomor ketiga, nah ini mulai ke materi teknis pedagogik nih. Proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Termasuk kemampuan apa? Klasifikasi, diferensiasi, akomodasi, konservasi, asimilasi. Ini jawabannya ada di modul tentang teori belajar kognitif. Jawabannya yang akomodasi. Nah, ini ya.
Nah ini penyesuaian struktur kognitif ya. Oke. Nah ini akomodasi. Jadi si teori belajar kognitif itu teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Jadi belajar itu tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tapi tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Wah rumit ya kalau dibaca ini. Pokoknya cari kata kuncinya aja ya. Ini istilah-istilah mengenai teori kognitif ada asimilasi, proses penyatuan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki. Kemudian ini penyesuaian tadi akomodasi, penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ya, kalau ekuilibrasi penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi akomodasi tadi ini. Nomor 4, mencintai atau membeli produk dalam negeri. Ini penyataannya. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh. Berusaha mengikuti perkembangan iptek, mengetahui tentang budaya zaman dahulu di daerah kita, mempelajari dan melakukan sosialisasi kepada orang lain, sehingga mereka tertarik untuk menjaga atau melestarikannya. Cara menghadapi dan melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi yang dapat dilakukan dengan terdapat pada nomor mana? Mana yang kira-kira berkaitan dengan ini? Menghadapi dan melestarikan budaya Indonesia ya. Yang budaya Indonesia berarti 345 kalau saya. Budaya ya. Menghadapi dan melestarikan budaya soalnya. Ini kan kalau produk itu ya ekonomi, kalau ini bukan budaya mungkin ya. Jadi 345. Nomor 5, perhatikan informasi berikut. Berdasarkan ilustrasi di atas, penerapan objek formal geografi yang tepat adalah mana? Nah, ingat ini kata kuncinya. Kalau objek formal itu kan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayahan ya. Jadi kalau ke ruangan terjadi gejala yang alamiah. Kalau yang ke lingkungan karena adanya aktivitas manusia yang dominan sehingga merubah struktur ruang. Kalau ke wilayahan dia kalau ada bisa kombinasi antara ke ruangan dan ke lingkungan, bisa juga kalau dia melihat gejala dalam sisi wilayah batas, misalkan regional, ASEAN, Eropa, itu kan region ya, wilayah, ada batasnya. Ini jawabannya 1, 2, dan 3. Ya, perbedaan karakteristik kawasan gurun. Kawasan gurun tuh dia ada batasnya. Itu region wilayah. Kelingkungan peningkatan suhu perkotaan ini kan mungkin gara-gara aktivitas penduduk ya. Ada knalpot motor, rokok lah, industri dan lain-lain. Penurunan luas kawasan hutan ini ke ruangan. Ini kan kenapa bisa terjadi penurunan luas kawasan hutan ya? Macam-macam mungkin ya. Bisa jadi karena perubahan iklim, ada kejadian itu kan ini tergantung juga. Faktor alamiah bisa karena erupsi gunung api menghanguskan hutan juga bisa kan, contohnya. Jadi itu 1, 2, 3 jawabannya ya. Karena ada 3 ini, ke ruangan, ke lingkungan, ke wilayahan kalau objek formal itu ya, pendekatan itu. Oke, itu dulu untuk pembahasan kali ini. Silakan nanti dibaca ulang. Dan jangan lupa untuk banyak diskusi dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.